Bisa bakal qiraah hati dan awal. Yuk, yang belum ikutan segera ikutan. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Arba'atum min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqani ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Arba'atun utawi papat min kutubin kang tetep saking piro-piro kitab iku tafsiluha utawi perinciani papat. Tauratu Musa iku kitab Taurate Nabi Musa iku bil huda tetep kelawan gawa pituduh. Tanziluha utawi temurune kitab Taurat. Zaburu Dawud lan kitab Zabure Nabi Dawud. Wa Injilu lan kitab Injil ala Isa ing atase Nabi Isa. Wa Furqanu lan kitab Quran ala khairil mala ing atase luwih bagus-bagus mulia-mulyane kaum. Kasuhuful khalili utawi piro-piro lampirane Nabi Ibrahim. Wal kalimi lan Nabi Musa al kalim iku fiha tetep ing dalem lampiran. Kalamu utawi dawuh Allah. Al hakami kang bijaksana. Al alimi kang udaneni. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz arba'atun menjadi mubtada yang dirofakkan oleh amil maknawi ibtida sesuai dengan nazam al-mubtada ismur raf'uhu mu'abbadu an kulli lafzi amilin mujarradu. Lafaz tafsiluha menjadi khabar ghairu mufrad dari lafaz arba'atun. Lafaz bil huda menjadi khabar muqaddam yang mana mubtada muakhirnya adalah lafaz tanziluha. Setiap dari jar majrur dan dzaraf madzruf itu menjadi khabar muqaddam apabila setelahnya terdapat kalimat isim yang pantas menjadi mubtada muakhir sesuai dengan nazam wa nahwu indi dirhamun wali waqar multazamun fihi taqaddumul khafar. Lafaz khairil mala menjadi susunan idhofah atau mudhaf ilaih. Ciri-ciri mudhaf adalah 1 tanpa al, 2 tanpa tanwin, 3 tanpa nun tasniyah dan nun jamak mudzakkar sesuai dengan nazam nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu hdzif ka turisina asaniya jrun wa min au fi idza lam yasul illa dzaka wal mahudha. Lafaz al-kalimi menjadi maktuf yang harus mengikuti pada maktuf alaih yaitu lafaz al-khalili dalam segi i'rab jar. Maktuf dan maktuf alaih tersebut dipisahkan dengan huruf athof berupa waw. Adapun huruf athof sendiri berjumlah 10 yang terkumpul dalam nazam bil wawi wal fa wa amma summa hatta wa bal wala walakin imma. Lafaz al-alimi menjadi na'at hakiki yang harus mengikuti pada man'ut yaitu lafaz al-hakami dalam segi i'rab jar, mufradnya, mudzakarnya dan ma'rifatnya. Na'at hakiki harus mengikuti man'utnya dalam 4 perkara dari 10 perkara. 1 i'rabnya, 2 ifradnya, 3 tadkirnya, 4 ta'rifnya sesuai dengan nazam fa awalal qismaini minhu asbi'i ma'utahu min asyratil li arba'i fi wahidin min aujuhil i'rabi min rafin aw khafdin aw intisabi kadza minal ifradi wa tadkiri abdidi wa ta'rifi wa tankiri. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqani ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Artinya, setiap orang mukallaf wajib mengetahui bahwa terdapat 4 kitab dari beberapa kitab yang Allah turunkan ke bumi, yang mana hanya kita harus mengetahui sampai dengan perinciannya, yaitu 1 kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk, 2 kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, 3 kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, 4 kitab Al-Quran yang diturunkan kepada paling mulia-mulianya Nabi dan kaum, Nabi Muhammad SAW.
Dan Allah yang maha bijaksana dan mengetahui juga menurunkan lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, yang mana hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dari 3 nazam tersebut adalah kita sebagai seorang muslim yang mukallaf wajib mengetahui bahwa Allah menurunkan kitab dan suhufnya ke bumi berjumlah 104 kitab, yaitu 10 kitab diturunkan kepada Nabi Adam, 50 kitab diturunkan kepada Nabi Syith bin Adam, 30 kitab diturunkan kepada Nabi Idris, dan 10 kitab diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian 4 kitab lagi, yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hanya 4 kitab ini yang mana kita harus mengetahui sampai dengan perinciannya dan meyakininya. Dan kesemua kitab yang diturunkan oleh Allah semua mengandung tentang keesaan Allah dan juga tentang peringatan atau tanzir dan kabar gembira atau tabsyir dari Allah kepada hamba-hamba yang bertakwa. Dan juga semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya terkumpul atau inti dari semua kitab itu ada pada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada khairul anbiya, Nabi akhir zaman, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dari kesemua kitab yang diturunkan oleh Allah, yakni 103 kitab sebelum Al-Quran, semuanya menerangkan tentang akan datangnya atau akan terutusnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang biasa kita dengar dalam Maulid Tiba, an Atha ibn Yasar, an Ka'bil Ahbar, qala 'allamani abit Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Falamma mata abi fatahtuhu faidam fihi nabiyyu yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Artinya, dari sahabat Atha bin Yasar, dari sahabat Ka'ab al-Ahbar pernah berkata, ayahku, yaitu ayah dari sahabat Ka'ab al-Ahbar, mengajariku semua isi dalam kitab Taurat kecuali 1 lembar yang ia simpan dan dimasukkan di peti yang dikunci. Ketika ayahku meninggal, aku membuka peti itu, dan ternyata di dalamnya menerangkan bahwa akan ada Nabi akhir zaman yang terutus, dilahirkan di kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, dan kepemimpinannya sampai ke Syam. Itulah salah satu bukti bahwa terutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman telah disebutkan di semua kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Bahkan tidak sedikit dari orang Yahudi Nasrani ahli kitab mengetahui tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, yang pertama, api Majusi yang tiba-tiba padam. Padahal telah dikisahkan bahwa api tersebut sudah beribu-ribu tahun lamanya tidak pernah padam. Yang kedua, berhala yang ada di sekeliling Ka'bah tiba-tiba roboh. Yang ketiga, adanya bintang besar yang mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Yang keempat, sungai yang kering tiba-tiba mengeluarkan mata airnya kembali. Hanya saja kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur pada zaman sekarang mengalami perubahan yang sangat drastis atau mengalami perubahan total dari aslinya, yang mana di dalamnya tidak menerangkan sama sekali tentang terutusnya Nabi Muhammad, bahkan tentang keesaan Allah dan benarnya agama Islam. Dan sebagai seorang mukallaf, kita juga wajib meyakini bahwa Allah menurunkan lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, yang mana hanya Allah yang mengetahui jumlahnya, dan kita tidak wajib mengetahui hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Afwan minni, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.